Pak Maulanya udah gabung, Mbak? Sudah, kalau di Zoom ini sudah gabung, Pak. Oke, ya. Assalamualaikum, Mbak Maula. Waalaikumsalam, Pak Alfandi. Alhamdulillah. Biasanya hanya ketemu di chat. Oke. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Panjenengan. Mboten enten kuliah dinten Sabtu, Pak. Ada nanti jam 10 sama jam 1. Offline. Online. Prof Ibnu sama Pak Muhayya. Oh, nggih. Kemarin mau offline, tapi teman-teman yang luar kota udah terlanjur pada pulang. Loh, kok malah pulang. Dulu awal-awal cewek panjenengan itu. Ya, maulah nama cewek. Panjenengan tinggalnya di mana, Mas? Saya Jepara, Pak. Oh, asli Jepara ya? Ya, cuma istri orang Jepara. Oh, Jepara ini pundi? Bugel. Bugel. Nggih. Jen. Bugel itu kecamatan? Bugel itu kelurahan, kecamatannya Kedung. Oh, Kedung ya? Nggih. Oh, berarti Jepara ini, Jepara Selatan ya? Nggih, leres. Sebelum kota itu. Zaman nom-nom aku, saya dulu sering di Jepara. Teng pundi, Pak? Di Tahunan pernah, pindah-pindah saya dulu. Nggih, dekat Tahunan, sama Kedung kan sebelahan. Terus kemudian pernah di Jepara Kota. Zaman Mas Wa dulu tahun 90-an Mas saya di Jepara itu. Jenengan masih ini ya, tahun 80 udah lahir belum, Mas? 90 kalau, Pak. 90 ya. Sorry, saya juga tahun 90 deh di Jepara itu. Saya mahasiswa angkatan 90 di Yayan dulu. Tahun 90 sampai 95 saya tuh di sana dulu. Di Jepara. Mulai ke Semarang kapan, Pak? Asli saya kan Boyolali. Cuma dulu kakak itu yang membiayai kan di Jepara, di Mebelan dulu. Jadi lebih sering ke Jepara daripada ke Boyolali. Oh, mudiknya ke sana, pulangnya. Betul. Saya dulu malah sama teman-teman itu dikira KMCS malah. Apa nih itu? Lu malah nggak ngerti ya? Keluarga mahasiswa Jepara Semarang. Oh, mboten ngertos. Karena ada ikatan mahasiswa kedaerahan itu kalau Jepara kan KMCS. Oh, baru denger niki kula, Pak. Oh gitu. Dulu cukup aktif dulu itu. Baru setahun, Pak, kula di Jepara, Pak.
Oh, nje. Oh, iya. Jenengan yang tadi Jepara istri kayak asli ya. Oke. Dan jenengan berarti jenengan sendiri? Jogja, Pak. Oh, Jogja nih. Oh, ya benar berarti nggak ngerti tadi. Oke. Mbak moderator, tadi mana tadi? Atau dimulai dulu? Atau mau nunggu peserta? Tunggunya sampai jam berapa? Langsung dimulai aja, Pak. Ini headset apa ya? Nah, suaranya nggak clear itu kamu. Mulai, mulai. Sudah bisa terdengar belum, Pak? Ampun. Gambarku mulai, Pak. Gambarmu tapi kok hitam gitu. Ngelek, Pak. Wis mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Alfandi MAG selaku DPL kelompok 29, Bapak Muhammad Maulana Asti Gansahawa MA, dosen studi agama Fakultas Usuluddin selaku narasumber, dan Lutfi Khairiyah, anggota kelompok 29 KKN RDR 77 Win Wali Songo Semarang selaku moderator pada pagi hari ini. Perkenalkan nama saya Lulul Muzayana sebagai MC pada webinar moderasi agama pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang terakhir penutup. Memasuki acara yang kedua itu sambutan. Yang pertama oleh koordinator kelompok 29 KKN RDR UIN Wali Songo Semarang, Saudara Abdul Hakim, dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya Mbak Lulu. Perkenalkan nama saya Abdul Hakim dari koordinator. Yang pertama, yang terhormat Bapak Muhammad Maulana Asti Gansahawa selaku narasumber dari webinar dengan tema moderasi beragama dalam perspektif di media sosial. Dan yang terhormat Bapak sebagai DPL kelompok 29, teman-teman yang sudah bergabung. Semoga dalam webinar ini kita semua dapat mendapatkan ilmu yang akan diterangkan oleh Bapak Muhammad Maula. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Selebihnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Abdul Hakim. Untuk sambutan yang selanjutnya oleh Bapak Muhammad Alfandi selaku DPL kelompok 9 KKN RDR 2 DPL kelompok 29 KKN RDR ke-77 Win Wali Songo Semarang. Kepada Bapak Alfandi dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Maula. Mohon maaf seterusnya saya nggak hafal, Mas. Segenap panitia dari KKN reguler dari rumah kelompok 29 yang saya cintai dan saya banggakan, segenap peserta webinar yang saya hormati. Pertama tentu rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan bisa melakukan kegiatan akad
bagian dari KKN RDR ke-77, yakni webinar kaitannya dengan moderasi beragama di media sosial. Tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Segenap peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan, jadi tema kaitannya dengan moderasi beragama, tentu ini sebuah tema yang cukup menarik dan masih hangat untuk selalu kita bincangkan. Jadi pada kesempatan ini termasuk juga salah satu menjadi bagian dari program Kementerian Agama untuk selalu mengkampanyekan kaitannya dengan moderasi beragama ini. Jadi di mana fenomena di tengah masyarakat kita banyak aktivitas-aktivitas keagamaan, ada kelompok-kelompok tertentu yang kadang-kadang justru tidak memunculkan atau tidak mencerminkan sebuah penganut agama yang rahmatan lil alamin itu. Oleh karena itu dalam konteks keindonesiaan yang sangat majemuk dengan berbagai suku, ras termasuk juga agama, dibutuhkan sebuah kehidupan beragama yang lebih moderat, yang saling menghargai antara satu dengan yang lain. Jadi tentu ini salah satu tema yang sampai sekarang masih cukup menarik untuk kita bincangkan. Sebagai bagian dari Kementerian Agama, tentu UIN Wali Songo Semarang memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pengembangan moderasi beragama di tengah masyarakat yang sangat beragam itu, sebagai sebuah lembaga dan perguruan tinggi tidak kemudian menjadi menara gading, tetapi menjadi bagian untuk mencari solusi kaitannya dengan problematika yang ada di tengah masyarakat. Jadi realitas di tengah masyarakat masih adanya konflik-konflik antar umat beragama, termasuk juga intern umat beragama masih sering terjadi. Hal itu kenapa? Ya karena mungkin pemahaman keagamaan yang belum pas gitu kan diterapkan dalam konteks keindonesiaan. Apalagi dalam konteks kekinian di mana kita sekarang berada di tengah masyarakat yang tidak bisa lepas dari teknologi informasi. Jadi teknologi informasi yang di dalamnya di situ cukup banyak media-media sosial gitu kan, baik itu Facebook, Instagram, kemudian Twitter, kemudian juga ada yang lain, ada TikTok maupun juga ada YouTube dan lain sebagainya, cukup banyak media-media sosial itu. Tentu kalau itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam konteks kehidupan beragama, justru juga akan menjadi masalah baru gitu. Jadi kalau dulu barangkali konflik keagamaan itu bisa dibatasi pada kelompok-kelompok tertentu yang tidak kemudian semua orang terlibat, tetapi dalam konteks kekinian di tengah majunya teknologi informasi itu cukup banyak yang kemudian dengan keagamaannya di media-media sosial itu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru sangat memunculkan gambaran-gambaran tentang bagaimana dinamika Islam yang kadang-kadang dipandang tidak positif, tetapi justru dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Jadi antar kelompok itu saling menyalahkan, yang satu bicara A, yang satu bicara B, dan kemudian itu dikonsumsi oleh masyarakat luas. Bagi orang-orang awam tentu itu menjadi sebuah masalah, termasuk juga barangkali orang-orang eksternal dari kelompok umat Islam memandang bahwa Islam ya agama yang memang sering ribut di situ. Ya ini tentu menjadi bagian dari PR kita, termasuk juga dalam konteks antar umat beragama. Jadi realitas di tengah masyarakat kita, bangsa Indonesia terdiri dari beragam agama, gitu kan. Jadi beberapa kasus terjadi, misalkan konflik antar umat beragama yang cukup berpanjang dulu, ya cukup berpanjangan di Ambon misalkan, yang kemudian sampai menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Nah, dalam hal-hal seperti itu jangan sampai kemudian ke depan terulang lagi gitu. Ya, maka disinilah dibutuhkan sebuah kecerdasan untuk berperilaku dalam konteks kehidupan beragama, apalagi menggunakan media sosial itu. Jadi kadang-kadang di antara kita tidak memahami bagaimana penggunaan media sosial, di mana media ini kan menjadi bagian dari komunikasi massa gitu, sehingga objek
objeknya itu kan sangat beragam, objeknya itu kan sangat heterogen. Gitu. Ketika itu sangat beragam dan heterogen, kemudian menyampaikan hal-hal yang sifatnya khilafiyah ataupun juga memancing hal-hal yang menuju kepada konflik, tentu ini akan menjadi pemicu terhadap ketidakstabilan yang ada di negara kita ini. Nah, oleh karena itu, tentu nanti Pak Muhammad Maula akan menyampaikan tip-tip gitu ya, tentang bagaimana bermedia sosial yang sehat, sehingga juga media sosial tidak kemudian menjadi bagian dari pemicu terjadinya konflik di tengah masyarakat, tetapi bagaimana media sosial bisa menjadi perekat antar umat beragama, jadi intern umat beragama, jadi bagaimana bisa hidup secara tentram di antara kita walaupun beragama berbeda, walaupun ideologi berbeda, walaupun pemahaman berbeda, tetapi tetap menjadi bagian yang rukun di tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini. Jadi bagaimanapun seperti yang sering disampaikan oleh teman-teman itu kan, jadi NKRI ini kan harga mati. Jadi tidak boleh kemudian kita korbankan hanya untuk kepentingan segelintir orang gitu kan, untuk kepentingan individu dan kelompoknya masing-masing. Jadi kita hidup di negara yang cukup besar, dari Sabang sampai Merauke dengan keragaman budaya, dengan keragaman agama. Nah, ini harus kita jaga terus keragaman itu. Jadi keragaman bukan menjadi kemudian pemicu terjadinya konflik di antara masyarakat, tetapi bagaimana keragaman itu menjadi bagian dari kekayaan budaya, kekayaan keyakinan dan keagamaan yang ada di Indonesia. Saya kira itu sebagai pengantar dan sambutan dari DPL, sekaligus juga mewakili Badan Pelaksana KKN, gitu kan. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Muhammad Maula yang sudah berkenan menyempatkan waktunya ini di hari Sabtu, gitu ya. Bagi Mas Maula tentu ini harusnya akan libur gitu, tapi harus melayani teman-teman mahasiswa KKN untuk melaksanakan kegiatan webinar pada kesempatan ini. Demikian juga saya sampaikan selamat dan apresiasi kepada kelompok 29. Jadi ini sudah 2 kali webinar yang dilaksanakan. Di webinar yang pertama, kalau tidak keliru kaitannya dengan kesehatan mental ya, yang kemudian di kesempatan ini kaitannya dengan moderasi beragama. Di Zoom saya lihat ini pesertanya masih sangat minim, mudah-mudahan panitia bisa meng-up kembali gitu kan, bisa mensosialisasikan lebih baik lagi, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Maula nanti bisa tersebar ke beberapa peserta yang cukup banyak, sehingga manfaat dan makna bagi keragaman kita akan lebih kelihatan kalau pesertanya lebih banyak. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi matur suwun, terima kasih kepada Mas Maula yang sudah berkenan untuk mendampingi teman-teman mahasiswa KKN kelompok 29. Ya, selamat kepada panitia, terima kasih kepada segenap peserta semuanya yang sudah gabung di Zoom kali ini. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua kelompok 29 tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Maula nanti ada manfaatnya, dan juga sekaligus mudah-mudahan ilmu yang kita terima semuanya diberkahi oleh Allah SWT. Sehingga itu atas nama BPKKN dan DPL, mari webinar kali ini kita mulai dan kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alfandi selaku DPL kelompok 29. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pembukaan webinar kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya memasuki acara inti yaitu webinar moderasi beragama pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari moderator. Nama Lutfi Khairiyah, tempat tanggal lahir Kendal 4 April 2000, alamat Kendal, jabatan sebagai anggota KKN RDR 77 kelompok 29, instansi UIN Wali Songo Semarang, nomor HP bagi yang mau dicatat 01 228 99 573. Untuk pendidikan SDN 2 Sumur,
SMP NU 2 Brangsong, Markendo. Moto hidup, lakukanlah apa yang itu benar. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Halo, Assalamualaikum. Cek. Terima kasih MC telah membuka acara webinar moderasi beragama pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Maulana Stiganesa MA sebagai pemateri hari ini. Yang terhormat, Bapak Haji Muhammad Alfandi MAG, yang kami hormati Kordes KKN RDR kelompok 29 Abdul Hakim, dan tak ketinggalan pula para peserta webinar Pak yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Khairiyah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah KKN RDR kelompok 9. Hari ini kita akan mengadakan webinar moderasi beragama dengan tema moderasi beragama dalam bersikap di media sosial. Pada masa pandemi COVID-19 ini, media sosial sangat berperan dalam menebarkan semua nilai, baik yang positif maupun yang negatif, yang sejalan dengan kehidupan masyarakat, modern maupun yang dahulu. Pandemi COVID justru sikap objektif yang harus muncul dari para pengguna media sosial sehingga melahirkan sikap moderat dalam beragama. Penelitian ini menggunakan saat ini internet bukanlah hal yang tabu ya pada masyarakat. Banyak masyarakat yang menggunakan internet seperti Zoom, Google Meet, Instagram, YouTube, Telegram, Twitter, dan lain-lain. Banyak anak muda, bahkan anak kecil, sudah diajari oleh orang tuanya untuk menggunakan media sosial. Kadang anak kecil yang rewel itu sama orang tuanya dikasih YouTube biar rewel lagi. Kadang remaja-remaja saat ini juga pun suka yang namanya aplikasi TikTok, Instagram, mengaplikasikan itu dengan baik ataupun dengan buruk. Kadang juga ada yang menggunakan media sosial itu sebagai media, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, cara kita mencari informasi terupdate pada siang hari ini, kemarin, maupun yang lalu. Kadang juga media sosial itu dijadikan sebagai bahan untuk kita nge-share informasi, kadang digunakan sebagai media yang enggak berguna gitu. Kadang komen-komen yang enggak bagus itu yang berhubungan dengan moderasi beragama itu. Untuk selanjutnya itu sedikit pemantik ya untuk pemateri kita hari ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kita pada hari ini, Bapak Maulana Stiganesawa MA ya. Halo, Assalamualaikum Bapak Maula. Waalaikumsalam Mbak Lutfi. Sehat-sehat nggih Pak? Alhamdulillah pangestune. Nggih, alhamdulillah. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Bapak Maula Ganesawa ya. Nama Maula Nasti Ganesawa MA, usia 29 tahun. Nomor HP-nya bisa dicatat 0858 4830 4064. Emailnya maula@walisongo.ac.id. Alamatnya Tugu Rejo 17 Tugu Semarang.
Beliau adalah dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Pengalaman kerja beliau, guru MTS Ali Maksum Krapia Yogyakarta, guru MA Al-Imad Panjangan Bantul, dan pendidikan beliau S1 Psikologi Universitas Gajah Mada, S2 Agama dan Lintas Budaya Universitas Gajah Mada. Ya, itu CV dari Bapak Maula. Kemudian karena Bapak Maula sudah hadir, untuk mempersingkat waktu, Bapak Maula persilakan untuk mengisi waktu pemateriannya. 45 menit ya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Lutfi, sudah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Ya, yang saya hormati DPL kita Bapak Alfandi, yang saya banggakan teman-teman KKN kelompok 29, dan yang saya hormati juga segenap peserta webinar pada pagi hari ini. Semoga senantiasa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia semuanya. Allahumma amin. Pada hari-hari ini saya sudah 3 kali dapat undangan ngisi webinar ya, tentang moderasi beragama sama teman-teman KKN, karena memang ini isu yang sedang, ya setidaknya sampai 2024 itu menjadi program utama yang digalakkan pemerintah di berbagai instansi di bawah, termasuk kita di UIN Wali Songo dengan Rumah Moderasi Beragamanya juga mempunyai program-program untuk mengkampanyekan moderasi beragama. Dan ya jangan capek-capek, karena memang kita belum selesai, dan kita belum cukup menjadi solusi untuk berbagai macam permasalahan tentang moderasi beragama seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materi saya cukup banyak ya. Saya pikir 45 menit itu nggak cukup, tapi nanti ya kita rangkum secara general. Dan saya nggak banyak cerita tentang biasanya kalau saya melihat beberapa webinar atau seminar tentang moderasi beragama itu kebanyakan cuma cerita-cerita pengalaman narasumber di dunia maya seperti apa. Nah, kalau saya nggak seperti itu, karena saya basicnya dosen, ya saya menampilkan materi-materi berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah yang saya telusuri. Jurnal-jurnal yang berkualitas juga, jurnal-jurnal internasional yang insya Allah data-data itu tidak diragukan lagi. Izinkan saya share screen. Ya, teman-teman yang saya banggakan, kita sekarang itu sedang berada atau sudah mengalami 4 revolusi industri gitu ya. Yang pertama itu dulu revolusi industri yang 1.0 itu ketika ditemukannya mesin uap. Nah, jadi adanya mesin uap itu merubah industri di seluruh dunia yang dulunya kemana-mana, misalnya berangkat kemana-mana harus naik kuda atau naik kapal, tapi ada mesin uap jadi lebih mudah, lebih cepat.
produksi pun menjadi lebih cepat karena ada mesin uap. Nah, setelah mesin uap ditemukan, lanjut ke revolusi industri yang kedua, ditemukannya listrik. Nah, dengan ditemukannya listrik ya otomatis ditemukan juga lampu, alat-alat yang lain yang tadinya kerja cuma pas siang hari, malam juga bisa kerja. Itu juga mengubah wajah industri di dunia. Nah, setelah revolusi industri yang kedua, ditemukannya yaitu komputer, menandai revolusi industri yang ketiga, ditemukannya komputer. Dengan komputer ini apa-apa menjadi lebih otomatis, menjadi lebih mudah, lebih cepat. Kemudian revolusi industri yang keempat, yang kita kenal 4.0 yang sekarang sedang banyak diwacanakan, yaitu ditemukannya internet. Nah, internet memang ditemukan sejak tahun 90-an ya, tapi sekarang semua orang bisa mengakses internet. Dulu zaman saya seusia kalian mungkin internet itu ya biasanya masih zamannya di warnet. Kalau mau apa daftar ini daftar itu harus ke warnet. Sekarang semua lewat HP masing-masing bisa. Nah, kita di revolusi industri 4.0 ini dihadapi berbagai macam permasalahan baru, sebagaimana dulu-dulu ketika setiap ada revolusi industri itu pasti dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Kita di revolusi industri yang keempat ini, ketika semua orang bisa mengakses internet, semua orang bisa mengakses apapun, itu ya menjadi permasalahan tersendiri. Orang yang nggak tahu ilmu apapun tentang kedokteran, tiba-tiba bisa mengakses internet, mencari referensi sendiri, kemudian menyimpulkan sendiri menjadi dokter dadakan, atau mengomentari tentang virus semau dia sendiri. Ya. Dalam bidang agama juga sama, orang yang nggak pernah belajar di UIN, di pesantren, hanya belajar dari internet, tiba-tiba menjadi ustadz dadakan, itu juga fenomena yang tidak sedikit. Nah, kita berada di revolusi industri 4.0 ini sedang dalam proses menuju revolusi industri yang kelima, 5.0, yaitu penemuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kalau kalian sering lihat apa ya, atau kalian di HP kalian pernah menginstal SimSimi itu ya, SimSimi, atau kalian sering ngobrol pakai Google, "Hey Google, hey Google, bangunkan saya jam 7 misalnya," atau apapun itu. Atau kalau di iPhone itu namanya apa sih? Siri atau apa? Siri ya. Nah, ada juga di Amazon itu namanya Alexa. Juga sering lihat ada robot yang memiliki artificial intelligence yang tinggi, robot namanya Sophia. Itu bisa ngomong juga, bisa berargumentasi, bisa berdebat, diajak ngobrol nyambung, padahal robot, tapi sudah cerdas. Nah, beberapa macam perusahaan itu juga sudah memiliki robotnya sendiri-sendiri. Bahkan pernah itu sesama robot itu diajak saling ngobrol. Ternyata yang diobrolkan itu bahaya. Ada yang sampai pengen melenyapkan manusia atau apa. Nah, itu mungkin tantangan-tantangan ke depan yang akan dihadapi umat manusia setelah revolusi industri yang kelima. Nah, kita kembali ke revolusi industri yang keempat di dunia penuh kepalsuan, dunia internet nih. Nah, di internet ini kita memiliki masing-masing pasti memiliki media sosial. Ada yang punya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya. Hampir semua media sosial itu punya. Saya sendiri misalnya cuma aktif Twitter kuliah saja. Materi-materi saya itu biasanya saya upload di YouTube, mahasiswa tinggal menyimak. Kalau Twitter ya cuma tempat sambat saja. Selain itu enggak Instagraman, enggak Facebookan. Karena saya lihat ya, makin banyak beraktivitas di dunia maya itu akan mengurangi waktu di dunia nyata pastinya. Nah, di dunia maya ini
tentu banyak juga isu-isu radikalisme yang muncul yang di dunia nyata itu enggak gitu-gitu amat. Maksudnya ada orang yang kalau di dunia nyata itu ya orangnya tenang, orangnya santun, kalem. Tapi kalau di dunia maya kerjaannya debat, terus mengkritik pemerintah, mendebat para ulama, mengalahkan para ulama, itu ya ada enggak sedikit. Nah, maka ketika kalian berselancar di dunia maya, ada beberapa peran dari dunia maya ini yang mempengaruhi proses radikalisasi. Yang pertama adalah framing. Framing itu dari kata frame. Frame itu figura. Figura itu yang apa ya? Ya, yang mengkotai suatu gambar kayak gitu. Jadi gambarnya itu netral, tapi figuralah yang memberikan kesan indah dan sebagainya, atau malah kesan yang buruk. Ada berita yang netral, misalnya ada sebuah peristiwa yang netral, tapi karena digoreng akhirnya menjadi isu yang menjalar kemana-mana. Misalnya pemerintah mendatangkan tenaga kerja asing dari Cina sebanyak 1.000 orang. Nah, kemudian ada orang yang nggak suka sama pemerintah, kemudian dijelek-jelekkan, wah pemerintah itu membuka lapangan kerja untuk asing tapi nggak membuka lapangan kerja untuk pribumi dan sebagainya, mau dikritik, padahal beritanya normal. Itu kalau dibingkai secara negatif bisa seperti itu. Tapi kalau dibingkai secara positif, ya hasilnya juga beda. Hasilnya, wah pemerintah mendatangkan sumber tenaga, sumber daya manusia baru untuk membantu proses ini itu, atau pemerintah bertukar lapangan pekerjaan, mengikat kerja Indonesia ke Cina dan sebaliknya. Nah, itu juga tergantung bagaimana. Nah, hati-hati ketika kalian berselancar di dunia maya itu, ada berita netral itu ya jangan langsung percaya dengan yang nge-share kalau kalian belum melihat sendiri sebenarnya peristiwa apa sih. Kalau nggak ada framing, beritanya seperti apa sih? Nah, seperti itu. Berita apapun kalau dibawakan oleh orang yang sudah dengki, yang sudah negative thinking, ya jadinya jelek. Sebaliknya, berita sejelek apapun kalau di-share oleh orang yang memuja, yang ngefans berlebihan, itu jadinya tetap terkesan baik seperti itu. Kita jadi tidak netral, jadi tidak objektif. Nah, itu peran media seperti itu, melakukan framing. Yang kedua, algoritma. Nah, algoritma ini salah satu kerjaan artificial intelligence itu ya algoritma ini. Jadi di mana kita nggak bisa memilih, menyaring apa yang ingin kita tonton, apa yang ingin kita baca. Kalau kalian lihat di Facebook, Instagram, di YouTube, itu kan biasanya ada suggested postingan orang lain atau video orang lain di YouTube. Kalian kayaknya nggak pernah mencari video tentang orang camping di tengah hutan, tapi tiba-tiba muncul sendiri sugesti video tentang orang camping di tengah hutan. Nah, itu adalah algoritma seperti itu. Nah, algoritma ini kita nggak bisa ngontrol karena itu sudah permainan, bukan permainan juga, itu sudah mekanisme dari YouTube-nya itu sendiri. Nah, seperti kalau kalian suka nonton Ustadz, pengajian Ustadz, ngaji sama Ustadz ini, Ustadz itu, nanti sugesti-sugesti yang muncul ya akan tentang hal yang sama seperti itu. Itu artinya apa? Artinya itu akan membuat kita menjadi terbawa pada satu perspektif saja, satu paradigma saja. Nah, kalau kita misalnya katakanlah ngefans sama Jokowi, kita nonton video-video tentang prestasi Jokowi, ya nanti yang kita lihat seterusnya ya bakal yang baik-baik tok dari Jokowi. Nggak ada yang mengkritik, nggak ada yang mengevaluasi dan sebagainya. Dan yang kelihatan Prabowo itu jelek semua. Nah, itu akibat dari algoritma seperti itu. Kita hanya melihat apa yang sesuai dengan preferensi kita. Kita jadi tidak berimbang melihat dari perspektif yang lain. Tidak adil seperti itu, menjadi tidak adil. Nah, kemudian rekrutmen. Nah, peran media itu juga bisa menjadi rekrutmen. Ketika di dunia nyata melakukan rekrutmen susah. Bayangkan misalnya ada kelompok anggota teroris ya. Kemudian melakukan rekrutmen
masang spanduk dibutuhkan seorang jihadis, nah, pasti bakal didatangi polisi dan macam-macam. Tapi kalau di dunia maya, ya mereka relatif lebih aman, buka grup atau grup-grup kaji atau kemudian diajak bergabung, kemudian ditugaskan untuk ngebom di mana, ya itu salah satunya seperti itu. Nanti dibahas di slide yang akan datang. Nah, ini nyambung ke framing yang tadi, yang pertama tadi. Kenapa sih orang itu melakukan framing? Ada 3 efek kedekatan atau proximity effect. Yang pertama itu adalah kedekatan geografis. Orang kalau memiliki kedekatan geografis, itu ya akan memframing positif. Kalian misalnya, saya dari Jogja misalnya, dari Jogja. Jogja itu banyak yang mengkritik Sri Sultan, karena Sri Sultan itu nggak mau menjual tanah kepada orang Tionghoa. Kemudian Sri Sultan itu dulu juga katanya nggak mau bangun tol, tapi sekarang mau bangun tol. Sri Sultan juga nggak punya anak laki-laki, akhirnya penerusnya putra mahkotanya itu adalah anak perempuannya sendiri. Itu menjadi bahan perdebatan. Bagi orang-orang di luar Jogja, itu akan mengkritik habis-habisan. Tapi saya sebagai orang Jogja mungkin akan cenderung membela Sri Sultan. Ya nggak apa-apa, wong raja kok bebas dan sebagainya. Nah, itu efek pertama dari proximity effect, yaitu geografis. Kita akan cenderung membela atau memberikan framing positif pada orang-orang yang dekat secara geografis, dekat secara secara tempat, lokasi seperti itu, cenderung akan dibela. Dan yang jauh atau tidak kenal yaitu akan diframingkan negatif. Yang kedua adalah kedekatan sosial. Kedekatan sosial ini juga membuat kita memframing positif. Misalnya kalian sama keluarga kalian, itu namanya kedekatan sosial. Meskipun secara geografis jauh, kalian di sini orang tua di Mekah, tapi kalian tetap akan memberikan framing-framing atau berita-berita positif tentang orang tua kalian, atau tentang pacar kalian, atau tentang saudara kalian. Nah, itu termasuk juga dengan teman-teman kalian, teman-teman di sini, kalian teman-teman KKN yang misalnya ada yang posting di Instagram atau nge-tweet di Twitter, nanti kalian akan bantu memviralkan, nge-like atau retweet dan sebagainya. Nah, itu efek proximity. Yang kedua, sosial. Kita akan memframing positif orang-orang yang secara sosial dekat dengan kita, atau paling tidak itu secara strata itu sama dengan kita, secara level, yang sama-sama orang menengah ke bawah atau sama-sama menengah ke atas dan sebagainya. Kalian ketika kemarin melihat fenomena Baim Wong yang nggak mau ngasih atau nggak mau beli dagangannya seorang kakek itu ya, itu kalian nanti akan membuktikan kalian termasuk golongan menengah ke bawah atau menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah ya biasanya itu membela si kakek. Kalau kalian golongan menengah ke atas ya mungkin kalian akan lebih membela Baim Wong seperti itu. Nah, itu efek proximity effect dari sosial seperti itu, membuat framing kalian menjadi tertentukan karena faktor sosial. Berikutnya temporal. Nah, temporal ini biasanya framing yang dilakukan karena kalian punya hubungan secara temporal. Misalnya kalian kalau kalian udah kerja misalnya sama pimpinan kalian, sama bos kalian, atau anak buah kalian, ya kalian menjaga nama baik mereka. Kayak saya misalnya, saya sebagai dosen PNS ya saya nggak berani menjelek-jelekkan kampus, menjelek-jelekkan pimpinan kampus, menjelek-jelekkan pimpinan negara. Lawang saya kerja di sini, saya jadi abdi negara, masa saya mencaci maki, mengkritik pemerintah seperti itu enggak mungkin. Tapi kalau besok saya sudah pensiun, sudah purna tugas, ya itu kembali ke saya. Saya mau memuji ya terserah saya mau mengkritik ya terserah saya. Tapi selama ini biasanya saya jangan mengkritik, memuji aja nggak pernah, tapi ya itu silent saja. Nah, itu 3 teori efek kedekatan atau disebut proximity effect. Jurnalnya itu bisa dibaca. Nah, tiga
tiga efek kedekatan ini juga berpengaruh pada radikalisme. Ya, artinya apa? Ya, ketika seseorang itu pengen diarahkan ke menjadi radikal, ya didekati dengan cara tiga ini, bisa secara geografis, mungkin didekati jadi tetangga, diajak ngobrol, sering ketemu, atau sosial, dinikahi, kemudian dicuci otaknya, atau temporal, misalnya direkrut, disuruh kerja dulu, kemudian diajak ngaji dan sebagainya. Nah, itu juga seperti itu bisa terjadi. Nah, ini kembali ke tadi algoritma. Saya kembali membahas algoritma. Algoritma itu mengotorisasi apa atau siapa yang muncul untuk menjadi perhatian seseorang yang pada gilirannya tidak dapat mengakses proses otorisasi dan kemunculannya secara berarti. Jadi kita sebagai pengguna media itu seakan-akan seperti objek, ya, bukan subjek. Kita mungkin seolah-olah berpikir bahwa kita ini subjek, ya. Saya kan bisa menentukan kapan mau nonton YouTube, kapan mau berhenti, bisa menentukan juga mau nonton apa, nonton ini, nonton itu, skip ini, skip itu. Seakan-akan kita berpikir bahwa kita ini subjek. Padahal kita ini sebenarnya objek juga, objek dari YouTube juga. Menjadi korban dari algoritma, menjadi korban dari iklan, dan sebagainya. Kita nggak sadar. Kita nggak sadar bahwa kita itu sebenarnya objek. Nah, maka dari itu, algoritma ini sesuatu yang tidak bisa kita kontrol juga, tidak bisa kita hindari. Kalau kalian misalnya dapat sugesti dari media sosial, di Twitter atau di YouTube gitu misalnya, sugesti untuk mengikuti ini atau mengikuti itu, subscribe ini, subscribe itu kerjaannya YouTube seperti itu, memberikan sugesti-sugesti seperti itu. Video yang disarankan, nah itu juga algoritma seperti itu. Video yang disarankan itu ya bisa jadi karena dia sesuai dengan preferensi kita, bisa juga itu karena sedang trending seperti itu. Nah, ya, kalau yang namanya trending kan kita nggak bisa mengkontrol. Ada apa kemarin trending polisi ya, polisi di trendingkan bahwa polisi itu suruh pokoknya gagal atau gimana. Tapi pihak polisi kemudian memberikan trendingan baru, polisi sesuai prosedur. Nah, itu akhirnya jadi perang trending. Kita nggak bisa mengkontrol karena itu sudah pekerjaan algoritma seperti itu. Akhirnya kita melihat kiriman-kiriman atau postingan-postingan yang bukan dari mutual kita, bukan dari yang kita subscribe, bukan dari teman kita, tapi dari orang lain yang nggak kenal, yang kita tiba-tiba muncul di beranda kita. Kita mau nggak mau akhirnya harus baca, kita mau nggak mau ikut nonton dan sebagainya. Nah, itu kerjaan algoritma seperti itu. Nah, ini kemudian teknik rekrutmen teroris. Jadi teroris itu ketika melakukan rekrutmen anggotanya, penerusnya dan sebagainya, itu ternyata menggunakan teori psikologi. Nah, jadi teori psikologi ini adalah teorinya Abraham Maslow atau disebut juga piramida kebutuhan, hierarchy of needs. Jadi menurut Abraham Maslow ini dari keluarga Yahudi gitu ya, di mana di Austria kalau nggak salah. Nah, itu memiliki urutan-urutan kebutuhan manusia yang menurut Abraham Maslow itu manusia itu berusaha memenuhi kebutuhannya dari paling berdasar dulu. Yang pertama kebutuhan fisiologis. Jadi manusia itu rela melakukan apapun asalkan bisa mendapatkan atau memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Apa itu kebutuhan fisiologis? Ya berupa makan, minum, pokoknya sandang, pangan, papan, kebutuhan primer itu kebutuhan fisiologis. Nah, seseorang itu kalau belum terpenuhi kebutuhan fisiologisnya, dia nggak akan beranjak ke atasnya, yaitu kebutuhan tentang rasa aman, safety. Nah, jadi berusaha dulu dipenuhi kebutuhan fisiologisnya. Jadi cara pertama teroris merekrut orang itu ya dikasih iming-iming kebutuhan fisiologis, dikasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih tempat tinggal. Nah, itu membuat orang menjadi tertarik. Wah, saya nggak punya rumah. Kok ada yang nawari rumah, ada yang nawari tinggal di pesantren, ada yang nawari tinggal di madrasahnya mereka. Akhirnya karena ya daripada saya
nggak punya rumah, ya sudah saya ikut mereka. Nah, itu jadi rekrutmen yang mudah bagi para teroris untuk merekrut orang-orang yang nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Nah, itu sasaran empuk seperti itu. Saya pernah nonton itu film yang sangat saya sukai. Saya nonton berkali-kali. Judulnya 3 Doa 3 Cinta. Itu film tahun 2000 awal. Kalian udah lahir. Artisnya itu Nicholas Saputra sama Dian Sastrowardoyo. Biasanya kalau syuting-syuting film berlatar belakang pesantren itu kan dia pesan-pesantren modern, pesan-pesantren kayak Gontor atau pesan-pesantren yang maju-maju. Nah, ini settingnya di pesantren yang salaf, yang tradisional. Filmnya bagus. Kayaknya di YouTube ada. Coba cari. Nah, di film ini diceritakan ada 3 orang santri yang punya mimpi berbeda-beda. Yang satu fokus ngaji, yang satu pengen jadi sutradara film, yang satu lagi akhirnya jadi teroris. Nah, yang ketiga ini jadi teroris itu asal-muasalnya adalah bapaknya itu sedang sakit di opname. Nah, kemudian si santri ini ya tentu saja jadi pusing karena gimana membiayai ayahnya yang sedang sakit. Kebetulan si santri yang ketiga ini selain ngaji di pondok juga ngaji di kiai yang lain, ustadz yang lain di luar pondok. Kemudian ketika cerita permasalahannya itu ternyata si ustadz yang di luar itu mengiming-imingi dia. Kalau kamu mau menjadi pengantin pembunuh diri, nanti orang tuamu akan saya bantu proses sembuhnya seperti itu. Akhirnya dia setuju. Nah, ketika ayahnya itu sembuh, sudah bisa pulang dari rumah sakit, teman-temannya heran, loh kok ayahmu sudah bisa sembuh, sudah bisa pulang, kamu dapat biaya dari mana? Ternyata beberapa hari kemudian yang ketiga ini menjadi pelaku bom bunuh diri, dibayar dengan cara itu kepulangan ayahnya. Nah, itu salah satu cara terorisme rekrut. Anggotanya salah satunya seperti itu, diberi iming-iming fisiologis. Yang kedua, rasa aman. Rasa aman ini bisa jadi mereka aman dari ancaman, baik ancaman di dunia ataupun ancaman di akhirat. Nah, misalnya ada orang diiming-imingi bahwa kita ini negaranya sedang kacau balau, ada komunis, ada ateis, ada apa ini itu ya. Kita tuh harus menegakkan syariat Islam supaya negara kita menjadi negara yang aman dan sebagainya. Nah, ini menjadi iming-iming yang orang-orang yang tadi sudah selesai dengan fisiologis tapi belum selesai dengan rasa aman. Saya tanya kepada kalian, kita ini negara Indonesia itu negara yang aman apa enggak sih? Kita masih bisa bebas atau leluasa untuk ibadah enggak sih? Kan masih. Kalian sholat ya tinggal sholat, ke masjid ya bisa, puasa juga bebas, mau haji juga bisa, dan sebagainya. Pokoknya ibadah-ibadah itu kita nggak dilarang. Ya terus yang dicari apa? Ya sudah kita berada di zona aman. Tapi kalau para teroris bisa memanipulasi berita, kita sedang tidak aman, kita sedang mengalami perang, ghazwul fikri, perang pemikiran, kita sedang diteror, kita sedang menghadapi musuh, itu adalah iming-iming dari teroris yang membuat kita tidak merasa aman. Nah, kalau sudah kita merasa tidak aman, kemudian teroris akan memberikan jalan keluarnya. Solusinya adalah kita harus menegakkan negara Islam. Kita harus pemimpinnya harus seorang Muslim ini. Kita harus ini. Nah, akhirnya kita mau nggak mau tercuci otaknya. Yang ketiga, love, cinta, rasa dicintai, rasa dimiliki. Nah, seperti itu. Ketika seseorang misalnya teralienasi dari lingkungannya, tidak punya teman, tidak punya circle, tidak punya pergaulan, tiba-tiba kita dilirik oleh orang-orang, wah dia kayaknya potensi nih, direkrut, ayo daripada kamu nggak punya teman, ikut temenan sama aku aja. Ternyata temannya itu mengarahkan ke yang tidak. Nah, tapi karena dia merasa dihargai di situ, merasa dimiliki di situ, dia nyaman.
pernah ada anekdot tuh seperti ini. Ada seorang itu yang bilang, saya itu lebih nyaman berada di diskotik daripada di masjid. Kenapa? Karena kalau saya ke diskotik, kalau saya ke masjid, padahal saya tatoan, saya bakal diliatin orang-orang, bakal dijauhi orang-orang. Tapi kalau saya di diskotik, ya, kalau saya di diskotik, saya menjatuhkan segelas sebuah gelas, orang-orang nggak ada yang memarahi saya, bahkan mereka mengatakan, udah nggak apa-apa, lupakan saja, nanti biar dibersihkan. Nah, itu membuat dia merasa lebih nyaman di diskotik daripada di masjid. Itu karena dia merasa lebih dicintai di dalam diskotik daripada di dalam masjid. Kemudian esteem atau accomplishment, yaitu ketika seseorang itu memiliki memiliki kebutuhan untuk berprestasi, memiliki kebutuhan untuk bermanfaat bagi orang lain dan sebagainya. Nah, jadi ketika seorang itu sudah tadi kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi, rasa aman juga sudah dapat, rasa cinta juga sudah. Nah, kemudian dia bagaimana caranya supaya dia itu bisa berkontribusi, mendapatkan prestasi, mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Nah, maka teroris juga bisa masuk lewat jalur itu. Nah, misalnya diiming-imingi bahwa, loh, kamu itu sudah berbuat apa untuk negara, sudah berbuat apa untuk Islam, sudah berkorban apa untuk Islam. Nah, seperti itu. Oh iya, saya belum berkorban apapun ya. Nah, terus dibanding-bandingkan dengan kamu, bayangkan dulu para mujahid itu mengorbankan nyawa, dulu para ulama mengorbankan ini itu. Kita jadi merasa, oh iya saya belum berkorban apa-apa. Akhirnya kita ikut-ikutan seperti itu. Kita mengorbankan apa yang kita punya. Maka jangan kaget, banyak orang yang kaya, yang berpendidikan, bisa juga terjerumus menjadi teroris karena pendekatannya lewat esteem accomplishment itu. Nah, kemudian kalau dia nggak punya apa-apa, ya sudah, store nyawa aja. Store nyawa udah jadi pengantin bom bunuh diri. Yang terakhir itu self-actualization atau mengaktualisasi diri, menunjukkan potensi yang ada dari kita tanpa mengharapkan imbalan seperti itu. Nah, ini banyak juga menjadi jalur teroris untuk masuk ke pemeluknya, pengikutnya, yaitu dengan cara, ayo kamu tuh sudah dapat nikmat di dunia, kamu sudah hidupnya sudah sudah lurus saja, kamu tinggal satu saja. Apa itu? Ya udah, kamu berkorban untuk Islam, kamu berjihad untuk Islam. Nanti kalau kamu sudah berjihad untuk Islam, meninggalnya husnul khotimah, menjadi syuhada. Kalau orang syuhada itu masuk surga tanpa hisab, di surga udah nunggu bidadari. Nah, itu orang bakal mau aja, oh iya ya, saya di dunia ini hidupnya udah enak, udah bahagia, berkecukupan, apalagi yang saya cari? Yang dicari ya ridho Allah, meninggal husnul khotimah, menjadi syuhada, masuk surga tanpa hisab. Akhirnya dia mau saja dengan tujuan hidupnya sudah bahagia di dunia, dia juga ingin bahagia di akhirat. Akhirnya mau nggak mau terbujuk. Nah, itu adalah pendekatan rekrutmen anggota teroris dari perspektif teori kebutuhan manusia dari Abraham Maslow. Tapi kalau dalam Islam sendiri misalnya, yang seperti ini nggak urut seperti ini, kadang malah kebalik-balik. Ada sebuah kaidah itu bunyinya seperti ini. Al-isaru fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mendahulukan orang lain dalam hal-hal di luar ibadah. Saya ulangi. Al-isaru fil qurbi makruhun. Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu tidak disukai, tapi mendahulukan orang lain dalam hal non ibadah itu disukai oleh Allah. Misalnya seperti ini. Dulu pernah ada peristiwa perang Nabi. Nah, ketika itu ada sekitar 30-an Muslim yang sekarat. Jadi mereka sudah dibaringkan, atau badannya menunggu pengobatan datang, bantuan medis datang. Nah, ketika bantuan medis datang, bawakan air minum, dikasihkan ke orang pertama. Ini diminum dulu.
Terus kata orang pertama tadi, jangan, aku gampang. Ini temanku sebelah dulu, dia lebih membutuhkan. Nah, kemudian dikasihkan minumnya ke sebelahnya. Sebelahnya ternyata juga bilang sama. Jangan, saya nanti aja gampang. Ini sebelah saya dulu aja. Nah, akhirnya muter 30 orang itu, muter semua jawabannya sama. Ketika balik ke orang yang pertama, ternyata sudah meninggal. Yang kedua, meninggal. Akhirnya meninggal semua. Nah, itu bentuk isar, mendahulukan orang lain dalam hal non-agama. Padahal itu air yang kondisinya darurat, kebutuhan fisiologis, tapi orang-orang Islam masih bisa mendahulukan orang lain. Sama seperti ketika kita sedang pandemi seperti ini, banyak orang-orang kehilangan pekerjaan, orang-orang bekerja yang apa ya, jadi manusia silver lah, inilah itulah. Kita karena mengalami sama-sama sedang payah, kita bukan berarti kita terus menahan uang kita, enggak, tapi kita justru muncul perasaan ingin membantu. Padahal kita sama-sama butuh juga. Kita juga sama-sama mungkin kena PHK, penghasilan, dan sama-sama kita tuh pengen ikut membantu mereka. Nah, itu namanya isar. Berikutnya, berbagai macam media sosial paling mudah disusupi Facebook, bukan Instagram, bukan YouTube, kayaknya user interface-nya itu lebih mudah digunakan dari semua golongan usia. Bapak-bapak, bahkan syekh-syekh itu juga banyak yang menggunakan Facebook. Karena di Facebook itu kita ngirim gambar bisa, video bisa, tulisan juga bisa, bikin grup juga bisa. Kalau di Instagram kayaknya nggak bisa bikin grup, Twitter nggak bisa, Twitter nggak bisa, tapi Facebook bisa. Bikin grup-grup tertentu. Akhirnya dari situ rekrutmen teroris mudah karena ada user interface yang tidak dimiliki di platform media-media lainnya. Maka ketika kalian masih Facebookan, saya bilang masih Facebookan karena sudah jadul sekali menurut saya Facebook itu ya bakal menemukan banyak grup-grup tentang Islam-Islam yang radikal, itu banyak sekali berjamuran di Facebook. Tapi kalau di media sosial yang lain nggak bisa. Sekarang trennya selain di Facebook itu pindahnya rekrutmennya itu lewat Telegram. Awalnya itu mungkin ngaji atau ikut di Telegram, ini join, dan lama-lama ketagihan dan mudah di brainwash. Nah, ini yang menarik. Ini tentang cara ISIS merekrut anggotanya lewat dunia maya. Yang pertama adalah wacana in group dan out group. Nah, ini perhatikan dengan serius bahwa hati-hati ketika kalian mendapatkan wacana dari dunia maya tentang definisi mana yang golongan kita, mana yang bukan golongan kita. Nah, kan sering itu kalian melihat kajian-kajian ustadz-ustadz yang mengatakan, wah ini kafir, ini bukan golongan kita, ini enggak muslim, ini enggak beriman, dan sebagainya. Itu kan berarti wacana meng-outgroupkan orang-orang yang sebenarnya masih in group, masih satu kelompok. Nah, biasanya kan misalnya ada orang, Jokowi misalnya, Jokowi dulu diisukan kafir, ternyata enggak, dia seorang muslim. Kemudian diisukan juga dia tuh PKI, oh ternyata enggak. Diisukan juga dia apalah, antek Syiah, antek ini, antek itu. Pokoknya gimana caranya supaya orang-orang itu percaya bahwa Jokowi itu bukan muslim. Berusaha meng-outgroupkan Jokowi. Dan ini enggak hanya Jokowi, di semua bentuk, kadang bahkan mungkin orang tua kita sendiri di-outgroupkan. Ada orang bilang, orang tua masih tahlilan ya? Oh berarti dia itu kafir. Nah itu meng-outgroupkan orang. Nah, dulu Wali Songo itu ya masuk itu berusaha mengingrupkan orang-orang, bukan mengoutgroupkan orang. Nah, sudah sama-sama muslim, sama-sama sholat, sama-sama menghadap kiblat, dicari-cari aja outgroupnya, dicari-cari celah untuk mengoutgroupkan mereka.
Oh iya benar dia Muslim, tapi Muslimnya Muslim Syiah. Oh iya dia benar Muslim Sunni, tapi dia ahli bid'ah. Oh dia benar nggak bid'ah, tapi dia Sufi. Ya itu semua berbagai macam argumentasi untuk outgroupkan orang itu dilakukan oleh teroris. Yang kedua, narasi anti hegemonik. Biasanya ISIS itu mewacanakan bahwa mereka atau ISIS itu sedang berusaha melawan kekuatan global, melawan elit global. Nah, kita kadang juga menjadi tertarik karena, oh iya, kita merasa bahwa selama ini kita ditekan oleh elit global, kita selama ini merasa dikendalikan oleh elit global, kita orang Islam menjadi tertindas, orang Islam di Uighur tertindas, di Patani, di mana Myanmar dan sebagainya, Rohingya. Nah, itu membuat kita menjadi seakan-akan, oh iya berarti saya satu visi dengan ISIS yang berusaha melawan kekuatan global. Akhirnya kita mau nggak mau ikut ISIS seperti itu, karena merasa satu nasib. Yang ketiga, simbolisme Islam. Nah, ISIS ini juga mewacanakan apa-apa itu supaya ada unsur Islamnya. Kadang kita juga capek kan melihat akhir-akhir ini misalnya ada kosmetik halal, kosmetik syar'i, hijab yang syar'i, hijab yang tidak syar'i. Hijab kok ada yang nggak syar'i? Ya hijab tuh ya udah syar'i, kok masih ada hijab yang nggak syar'i? Kalau nggak syar'i yang namanya nggak hijab. Apalagi kemarin ada yang semacam sarkas itu ya, telur yang Islami, ya toh. Telur yang lahir dari ayam yang istrinya 4 atau apa melalui proses pernikahan atau apa, itu cuma jokes sebenarnya, tapi itu menyindir juga sebenarnya bahwa masyarakat kita tuh apa-apa masih terpesona dengan sesuatu yang ada embel-embel syar'inya, ada embel-embel halalnya, ada embel-embel islaminya dan sebagainya. Perumahan Islami ya toh. Ternyata pokoknya gitulah, bisnis yang Islami, investasi yang Islami, saham yang Islami, itu macam-macam. Nah, itu yang diwacanakan ISIS seperti itu. Supaya orang-orang lebih mudah mengenal simbol Islam. Akhirnya ketika mereka mendirikan negara Islam, orang-orang jadi tertarik, oh ternyata Indonesia itu bukan negara Islam. Kalau saya pindah ke ISIS, ikut negara Islam, saya akan menjadi lebih muslim, menjadi lebih beriman. Nah, itu wacananya akhirnya dibawa ke situ. Kemudian beresonansi dengan konsumen digital global. Jadi ISIS ini juga selalu keep up, selalu mengikuti dengan kebutuhan-kebutuhan atau tren-tren di dunia ini. Tren di dunia ini apa misalnya? Mereka misalnya sekarang sedang orang-orang sedang TikTokan misalnya. TikTokan. Ya mereka akan hadir di TikTok, hadir dengan wajah yang disukai oleh orang-orang, kadang juga ngejok-jok lucu supaya orang-orang ikut subscribe, follow dan sebagainya. Atau ya seperti itu, kemudian dia memasarkan produk mereka, baik itu produknya berupa pemikiran, berupa buku, berupa yang lain-lain, kan bagaimanapun juga mereka membutuhkan dana. Kalau kayak Taliban itu misalnya mereka dapat dana dari mana? Ada yang dari menjual opium. Menjual opium itu ya narkoba juga sebenarnya. Nanti dia akan memasarkan produk mereka. Kalau Taliban itu opium atau ganja, kalau ISIS itu produknya apa ya? Seperti buku-buku, kitab-kitab, atau bahkan mereka juga jual beli senjata. Karena mereka ingin menguasai sumber minyak, ya akhirnya nanti mereka akan jual minyak dari tempat jajan mereka. Nah, ini terakhir kita belajar psikologi ya. Mohon maaf tadi teori Abraham Maslow itu dari psikologi, ini juga teori psikologi juga karena saya basicnya psikologi. Kita belajar dari social learning-nya Albert Bandura. Nah, di gambar ini ada namanya boneka apa namanya? Saya lupa bonekanya apa. Pokoknya ini menjadi sebuah apa ya? Eksperimen ketika seorang anak di hadapan pada sebuah boneka yang seperti ini, nama boneka saya lupa, boneka nanti yang tahu bisa komen. Ketika seorang anak itu bertemu dengan boneka ini ya, mungkin awalnya diam-diam aja, nggak ngapa-ngapain. Kemudian ketika disentuh, si anak itu menyentuh bonekanya, ternyata bonekanya balik lagi. Makin keras sentuhnya, makin keras kembali bonekanya itu menyentuh anaknya. Akhirnya anak yang awalnya biasa-biasa saja sama
boneka ini karena merasa dilawan oleh si boneka ini, si anak menjadi melawan balik. Akhirnya anak yang tadinya tidak radikal, tidak keras, karena melihat atau bertemu sesuatu yang keras, yang radikal, dia akhirnya ikut-ikutan juga ikut menjadi radikal, ikut menjadi keras. Nah itu orang menjadi keras karena faktor belajar. Kenapa bisa seperti itu? Pertama karena adanya perhatian, atensi. Ketika itu dia melihat, oh si boneka ini kalau disentuh dia akan bales gitu. Kemudian pengingatan itu menjadi tertanam dalam otak. Oh berarti suatu hari kalau dia ketemu lagi dengan boneka yang sama di tempat lain, pasti hasilnya juga sama. Kalau saya sentuh atau pukul, dia bakal pukul balik. Kemudian dia akan melakukan reproduksi, artinya dia melakukan ulang. Dulu yang pertama kali sudah memukul, sekarang yang kedua mukul lagi. Oh iya benar. Kemudian terjadilah motivasi, oh ternyata selama ini kalau saya mukul, dia bakal mukul balik, dia nggak bakal kesakitan, dan saya juga nggak bakal kesakitan, karena kan cuma boneka. Akhirnya dia terus-terusan memukul boneka-boneka itu. Nah, sebagai bentuk bahwa dia itu sebenarnya nggak radikal si anak ini, tapi karena dia bertemu sesuatu yang mudah untuk dilawan atau bisa untuk dilawan, akhirnya dia melawan itu, memusuhi itu. Nah, mungkin itu saja, sudah 45 menit, selanjutnya kita bisa berdiskusi. Saya tutup dulu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan pematerinya. Kita akan membuka tanya jawab. Monggo yang ingin bertanya silakan untuk on mic-nya. Susah sinyal, bisa tanya di kolom komentar. Kita buka 1 termin 3 penanya. Monggo silakan. Bertanya? Ya, atas nama Triano ini bisa saja ya. Bapak, saya bacakan pertanyaan dari Mbak Trianoviani. Izin bertanya Bapak, kenapa harus ada istilah moderasi beragama? Tidak cukuplah kita bersikap toleransi dan tidak mengganggu? Lalu saya pernah dengar bahwa Pak Nadiem sedang mencanangkan kurikulum moderasi beragama untuk sekolah. Tapi bagaimana dengan orang tua yang sudah teracuni otaknya dengan intoleransi? Apa yang mesti dilakukan pemerintah dan masyarakat lainnya, Bapak? Terima kasih. Itu pertanyaan pertama, Bapak. Nunggu pertanyaan yang lain dulu atau bagaimana? 3 pertanyaan dulu atau bagaimana? Ya, Nurul Khairiyah bisa on mic. Oh, enggak. Sambil menunggu penanya yang lain. Oh iya, Mas Wahyudi. Monggo bisa on mic, Mas. Nggih. Tapi enggak on cam ya, enggak apa-apa ya. Oh iya, enggak apa-apa. Monggo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ahmad Wahyudi dari Winwali Songo ingin bertanya, zaman sekarang kan perkembangan dakwah melalui media informasi baik YouTube atau dan sebagainya seperti yang sudah dijelaskan seperti Facebook dan lain sebagainya kan tidak terbendung. Dengan demikian kayak generasi muda itu sangat rawan sekali terbrainwash atau tercuci otaknya untuk mengikuti ajaran-ajaran mereka. Nah, pertanyaan saya bagaimana peran agama moderat? Kan ada tuh agama yang radikal, ada agama yang jalur kanan, jalur kiri, kemudian ada yang agama yang tawasud, yang moderat. Nah, itu bagaimana peran agama moderat untuk menjaga generasi
generasi muda tentunya agar dapat menjadi moderat juga, agar mampu mempunyai mindset yang tidak mementingkan sini, tidak mengkafirkan sini, tidak gampang begitu, Pak. Nah, itu pertanyaan saya, Bapak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Cukup dulu apa? Cukup dua dulu apa Bapak? Bisa dijawab dulu. Oke, manut. Ya, pertanyaan pertama dari Mbak Trianoviani ya. Kenapa sih harus ada istilah moderasi beragama? Apa enggak cukup dengan istilah toleransi dan tidak mengganggu? Itu saya jawab dulu. Yang pertama bahwa toleransi itu satu saja, satu dari 8 aspek moderasi beragama. Toleransi atau tasamuh itu ya. Itu cuma satu dari 8 aspek moderasi beragama. Yang lainnya ada tawazun, ada adil, ada ibtikar, ada yang pokoknya tawazun, tasamuh, adil, ibtikar, saya yang 4 yang terakhir agak kurang mendalami. Saya biasa yang 4 pertama ada nanti di bukunya Kemenak, moderasi beragama Kemenak. Karena kalau toleransi saja itu belum cukup. Toleransi itu sekedar apa sih? Sekedar ya kamu mau ibadah, monggo silahkan. Saya ya ibadah jangan diganggu. Tapi ternyata nggak cukup di situ saja. Kita itu baru mungkin sesama manusia dengan muslim dengan non muslim. Tapi kadang kita dengan sesama muslim aja nggak bisa toleran. Kadang dengan non muslim toleran, tapi dengan sesama muslim nggak toleran. Nah ini problemnya bukan di toleransinya, tapi di konsep tawazunnya, bagaimana kita bisa imbang tengah-tengah ketika beragama. Misalnya jangan cuma menggunakan dalil nakli saja, tapi tidak menggunakan dalil akli, atau sebaliknya. Kita harus imbang juga dua-duanya, seperti itu. Nah, itu contoh simpelnya seperti itu. Kemudian saya pernah dengar bahwa Nadib sedang merencanakan kurikulum moderasi beragama. Ini kan untuk sekolah. Bagaimana dengan orang tua sudah teracuni otaknya dengan intoleransi. Apa mesti dilakukan pemerintah dan masyarakat? Ya ini memang setahu saya kalau Nadib itu ya kurikulumnya Merdeka Belajar ya. Kalau kurikulum moderasi beragama itu di Kemenak ya. Nadib kan di Kemendikbud ya. Kalau di Kemenak programnya jelas moderasi beragama. Nah, ya ini salah satu tujuan adanya pendidikan moderasi beragama itu ya untuk memutus generasi yang old, yang sudah tua-tua, yang seperti itu, supaya anak mudanya atau generasi masa depannya itu menjadi galangan yang moderat. Selama 4-5 tahun ini semua di mana-mana diadakan pendidikan moderasi beragama dengarkan menciptakan generasi yang moderat. Ketika nanti kalian sudah menjadi orang tua, punya anak, ya anak kalian akan ikut kalian yang moderat seperti itu, karena kalian sudah mengenyam pendidikan moderasi beragama. Nah, terus dengan orang tua, nah itu apa yang mesti dilakukan pemerintah dan masyarakat? Yang dilakukan pemerintah yaitu tadi sudah melakukan banyak kurikulum moderasi beragama. Di UIN ini misalnya, semua maba dapat mata kuliah wajib Islam dan moderasi beragama. Saya mengampu sejak tahun kemarin mengampu mata kuliah itu. Masyarakatnya ya kayak misalnya kayak kalian, kalau ada webinar seperti ini ya diikuti, didengarkan supaya menjadi bekal buat kalian, ajak teman-temannya supaya tahu bahwa ini penting. Kadang sudah ikut seperti ini pun kalian memang nggak mau tahu, nggak mau mendengarkan, cuma sekedar apalah nyari sertifikat atau apa mungkin. Nah itu ya nggak ngefek. Bahkan yang sudah ikut mata kuliah saya pun 2 SKS ya nggak bisa signifikan juga hasilnya, karena memang harus ada pendampingan terus-menerus. Yang kedua, pertanyaan dari Ahmad Wahyudi ya.
menurut saya ya, bagaimana supaya kalian generasi muda itu tidak ikut terjerumus itu, ini saya pengalaman pribadi. Kalau saya sendiri menggunakan media sosial itu tidak kayaknya orang lain menggunakan media sosial. Biasanya orang-orang itu pakai media sosial itu untuk berkumpul dengan atau bertemu dengan teman-teman yang alumni SD, SMP dan sebagainya gitu misalnya. Atau mengikuti berita-berita dari artis idola seperti itu, dengar kajian-kajian dari ustadz idola seperti itu dan sebagainya. Kalau saya sendiri menggunakan media sosial, makanya saya cuma punya itu Twitter sama YouTube aja. Dulu sempat punya Instagram, punya Facebook, tapi sudah dihapus, sudah hapus. Saya misalnya kalau orang-orang itu suka biasanya makin banyak temennya, followernya itu biasanya makin seneng. Kalau saya sendiri enggak. Misalnya saya sudah Twitteran itu sudah 8 tahun, 9 tahun, tapi followernya itu cuma 100 berapa, 108 atau berapa itu. Yang saya follow juga enggak ada 100 seperti itu. Karena saya memang enggak buat nyari teman, enggak. Saya juga enggak memfollow orang-orang yang teman SD, SMP, SMA, enggak. Saya cuma sekedar menggunakan itu untuk berita saja, update berita. Bukan juga untuk tempat saya belajar, mengaji enggak. Jadi saya memfollow ustadz apa atau yang kiai-kiai yang aktif media sosial, yang sering ngasih pencerahan di media, enggak, saya enggak pernah. Jadi saya cuma tadi gunanya cari-cari info, biasanya info beasiswa, lowongan kerja itu di media sosial. Sekali lagi, saya tidak menggunakan media sosial untuk tempat belajar, mengaji apalagi. Karena kalau belajar ya tempatnya di kampus seperti ini di kampus kalian belajar. Ngaji ya di tempat ngaji, di madrasah, di pesantren, ada gurunya, ada dosennya. Sehingga ketika kalian melakukan kesalahan itu bisa dikoreksi, bisa dinasehati. Kalau kalian dunia maya, berguru, kalian pemahamannya salah, ya gurunya nggak bisa mengkoreksi. Seperti itu. Nah, jadi kembali ke penggunaan media sosial itu sebagai apa? Sebagai apa? Kalau kalian menggunakan sebagai tempat ngaji ya karena kalian orangnya malas ketemu kiai, malas ke pesantren, ya akhirnya hasilnya ya produk-produknya seperti itu. Pemahaman agama tidak utuh. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Monggo yang mau disampaikan lagi, bertanya lagi, menambahkan juga boleh. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Bapak. Kenapa? Yang punyanya Wahyudi. Yang kedua. Yang kedua tentang apa tadi? Apa? Di mute mic-mu, Mbak. Maaf, Bapak, maaf. Pertanyaan Wahyudi tadi, bagaimana peran agama moderat di era milenial ini untuk menjaga generasi muda yang moderat juga? Sebabnya di era ini dakwah radikal sangat gencar dalam menyebarkan dakwahnya melalui media yang tidak bisa dibendung perkembangannya. Seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih. Yang pertama yang bisa kalian lakukan kalau kalian merasa belum punya cukup ilmu untuk membendung, ya jangan membendung. Nanti kalian komen atau debat di akun-akun seperti itu, kalian kalah, malah kalian jadi ikut-ikutan kayak mereka. Ya kembali ke kayak saya tadi, dunia maya bukan tempat mencari ilmu, apalagi mencari ilmu agama. Cari ilmu ya di kuliah seperti ini, baca buku, baca jurnal, itu mencari ilmu. Kalau ngaji ya ke madrasah, ke pesantren, seperti itu. Nah, kalau kalian merasa ilmunya sudah cukup, merasa bisa membendung orang-orang yang radikal, kalian siap untuk berargumen, silahkan terjun di dunia maya untuk mengcounter mereka. Karena selama ini sudah banyak kok ustadz-ustadz yang bermain media sosial yang ilmunya sudah mumpuni,
Jangan kayak kalian yang belum mumpuni seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, peran moderasi ini salah satu yang terpenting itu adalah di pendidikannya. Bagaimana kita memutus generasi yang radikal menjadi generasi yang moderat. Kalian sudah punya bekal di sini, minimal dari webinar ini. Nanti ketika kalian ngajar mulang ngaji, kalian mengajar ini, mengajar itu, kalian bisa sisipkan nilai-nilai moderasi itu kepada anak-anak, kepada murid-murid kalian. Nah, nanti kan menjadi jariah, kalian ngajar di banyak tempat, nanti murid kalian punya murid lagi dan seterusnya, kalian menjadi agen Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, jangan sampai kita kalah dengan mereka. Mereka juga mengkader banyak, punya pesantren banyak, punya sekolah banyak. Ya kita juga berjuang lewat pendidikan seperti itu. Nah, karena kalau kalian berjuang di dunia maya itu seakan-akan apa ya? Kalian itu nggak bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya. Menjadi sebuah akun di dunia maya itu sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang bisa kabur dengan mudah, orang bisa kopas ini kopas itu dengan mudah. Tapi kalau di dunia maya, dunia nyata ya belum tentu bisa seperti itu. Nah, maka kuatkanlah basic kalian di dunia nyata itu dengan cara pendidikan moderasi beragama seperti ini. Ada webinar seperti ini ya ikut. Jangan moderasi beragama lagi. Moderasi beragama lagi. Lah kamu sendiri kan ilmunya belum khatam bab moderasi beragama, beda toleransi sama moderasi saja belum tahu. Nah, itu kan berarti belum kafah. Nah, itu bisa saya sampaikan. Monggo moderator, ada lagi. Halo Bapak, Ya, sudah? Enggak. Bapak, ini ada pertanyaan yang ketiga, Bapak. ya. Ya. Dari Aris Kusaini, izin bertanya Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang ikut serta pemerintah baru agama lain tapi dengan dakwah keagamaan? Soalnya ada suatu peristiwa ketika ada tahun baru Imlek, itu biasanya diadakan lomba rebana sekabupaten. Lomba itu pun diadakan ketika perayaan tahun baru Imlek. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Itu yang soal ketiga Bapak. Lagi ujian. Maaf Bapak, maksudnya pertanyaan yang ketiga. Saya jawab ya. Iya Bapak. Ya, baik. Pertanyaan dari Aris Kusaini. Ini pendapat ya, pendapat saya. Karena kan pertanyaannya pendapat Bapak ya, pendapat saya. Nanti kalau berbeda pendapat dengan orang lain ya tidak masalah. Berbeda pendapat itu dilindungi undang-undang seperti itu. Bagaimana kalau ada orang ikut memeriahkan tahun baru agama lain dengan cara mengikuti lomba tapi dengan niat dakwah keagamaan. Soalnya ada peristiwa pas tahun baru Imlek, ada lomba rebana sekabupaten. Lomba itu pas perayaan tahun baru Imlek. Nah, sekarang satu pertanyaannya. Itu lomba itu dalam rangka tahun baru Imlek atau memang ngepasi tahun baru Imlek? Nah, itu juga satu pertanyaan. Tapi tidak usah dijawab. Kita kembali ke melakukan lomba rebana.
orang lomba rebana kayak seperti kita sekarang di bulan Maulid itu kan, di bulan Rabiul Awal ini kan hampir setiap malam kita mendengar suara-suara rebana, orang-orang membaca Maulid dan sebagainya. Nah, itu kan dulu zaman Nabi, Nabi itu ketika dipuji atau dihormati oleh para sahabat-sahabat, oleh para kaum Ansor, Muhajirin itu ya dengan cara seperti itu. Pakai rebana, kemudian dilantunkan syair-syair pujian kepada Allah, kepada Nabi yang terkenal misalnya dari Hasan bin Sabit itu ya. Fa Muhammaduna wa sayyiduna fa'izulana bi hadratihi dan sebagainya. Itu contoh para sahabat dulu memuji Kanjeng Nabi dengan syair, dengan rebana, dan Nabi itu senang. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa main rebana dengan sholawat itu adalah bentuk pujian kita kepada Nabi, dan itu berarti ya termasuk syiar agama Islam. Nah, karena kan ada ayatnya wa ma'adim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang menyiarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah seperti salah satunya tadi memuji Nabi dengan rebana, itu bentuk hati yang bertakwa seperti itu. Nah, artinya ini membuat kita dapat pujian dari Allah juga melakukan itu, karena memang kita melakukan pujian kepada Nabi itu asal tidak di tempat yang terlarang, yaitu ya enggak apa-apa. Wong kita sholat di gereja saja boleh. Kita puasa di hari Natal aja boleh. Kok ini cuma main rebana di hari Imlek? Nah, enggak apa-apa. Nah, itu jawaban dari saya. Oke, Pak. Terima kasih, Bu. Ini untuk konteks permasalahannya itu yang ngadain kan orang Cina sendiri, dan itu lomba rebananya itu di kelenteng seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, saya jawab bahwa apapun itu ya, misalnya kalau kalian ketika kalian punya tetangga yang non Islam seperti itu, ngasih oleh-oleh ke kalian, ngasih bingkisan ke kalian terima apa tidak? Ya tentunya kalian bakal menerima, karena itu bentuk kalian menghargai, menghormati pemberian orang lain seperti itu. Ketika kita misalnya sebagai umat Islam juga seperti itu, misalnya kita melakukan bakti sosial, bagi-bagi takjil dan sebagainya, kita pastikan juga nggak pandang bulu, nggak cuma misalnya ini bakti sosial khusus untuk Muslim, kan enggak. Kalian pergi ke panti asuhan yatim piatu ya pasti kan nggak pilih-pilih cuma buat yang Islam, kan enggak. Nah, artinya apa ya, sebagaimana orang non Islam pun ingin memeriahkan hari raya mereka, memeriahkan mereka bersyukur dengan cara berbagi-bagi. Ya kenapa tidak, asal yang mereka kasih itu bukan sesuatu yang haram. Misalnya mereka ngasih babi atau apa, ya kalau itu bisa ditolerir seperti itu. Nah, kalau mereka memberikan tempat buat kita untuk bersyiar, ya kan kita malah justru makasih sekali. Nah, seperti itu. Terima kasih, Pak. Mungkin ada yang nanya lagi? Sudah cukup ya? Sudah cukup? Ya. Sebelumnya saya tutup. Mungkin Bapaknya ada closing statement, Pak, yang ingin disampaikan oleh peserta? Ya, terima kasih. Saya sampaikan pada teman-teman yang sudah antusias untuk mengikuti moderasi ini, karena saya lihat ini masih
apa ya namanya, PR besar kita semua. Kalian sebagai anak UIN, sebagai pelaku media sosial, harusnya hal yang seperti ini lebih peka. Nah, saya harap juga jangan berhenti di webinar ini. Artinya apa yang bisa kalian lakukan untuk mewujudkan moderasi beragama, yang lakukan sebisa kalian. Kalian misalnya di media sosial nggak bisa memproduksi konten-konten yang moderat, paling nggak kalian jangan nge-share konten-konten yang tidak moderat. Atau ya retweet atau regram atau apa, status-status atau konten-konten yang ramah moderasi beragama. Jangan sampai sebaliknya. Kemudian dari keluarga juga saya harap meskipun misalnya ada orang tua kalian yang tidak moderat, minimal kalian, adik-adik kalian bisa dikasih tahu. Minimal anak-anak kalian bisa dikasih tahu. Minimal yang sedang nyari calon suami atau istri ya cari yang moderat seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Sebelumnya saya tutup, saya akan sampaikan sedikit kesimpulan dari materi webinar pada pagi hari ini. Sebagai orang yang berpendidikan, sebagai generasi muda, kita itu harus menjadikan diri kita itu sebagai orang yang bermanfaat, yang moderat, yang bisa menjadi generasi yang moderat, yang bisa menempatkan anak-anak saudara-saudara kita nanti ketika kita sudah tua, jadi generasi lebih lanjut itu menjadi orang yang moderat lagi. Dan kita sebagai orang yang berpendidikan, sebagai pemuda yang memiliki mau ilmu yang baik, yang bagus, yang banyak, kita harus bisa menggunakan media sosial yang baik dan benar untuk menggunakan media sosial yang bermanfaat bagi kita semua agar tidak menggunakan media sosial dengan komentar yang buruk, dengan share-share video-video yang tidak berasusila maupun menyebarkan berita-berita hoaks. Ya, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Maulana Ganesawa MA yang webinar moderasi beragama pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta kepada panitia, kepada Bapak DPL atas support dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang baik atau kurang berkenan para hadirin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri webinar pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum kita selesaikan webinar pada siang hari ini, minta tolong untuk kameranya di-on-kan semua. Kita foto bersama. Ardian. Monggo, bisa dinyalakan. Udah siap? Udah. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Jempolnya diangkat boleh? Iya. Dangdutan. Enggak, Bapak. Yuk, 1, 2, 3. Ya, terima kasih para partisipan webinar pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, ketabahan, keberkahan
ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maula. Iya. Saleh ya. Ya maaf ya Pak apabila salah tutur kata. Mati kabeh. Apa tapi carane lift? Mbak, nanti absennya di mana? Oh, iya. Untuk keluar. Nanti di grup dikabari. Goblok. Wes dul. Oh. Sekolah ya? Nanti dikirim